Ilusi keimanan dan kehidupan. Sejak manusia pertama menatap langit malam dan bertanya pada bintang-bintang, mereka mulai membangun keyakinan demi menenangkan hatinya. Mereka menamai bintang itu dewa, menamai matahari sang ayah, menamai bumi sang ibu, dan menyembah hujan sebagai anugerah surgawi. Ribuan tahun berlalu, keyakinan berubah wujud menjadi ajaran, ajaran berubah menjadi ritual, dan ritual berubah menjadi sistem yang mengikat hidup manusia. Dari suku-suku kuno yang menyembah api, hingga peradaban besar yang menundukkan benua atas nama Tuhan, semua memiliki benang merah yang sama. Manusia selalu mencari sandaran di luar dirinya. Keyakinan adalah tongkat bagi jiwa yang rapuh. Namun terkadang tongkat itu dipegang terlalu erat hingga melukai diri sendiri dan sesama. Manusia menancapkan tiang keimanannya, membangun menara tinggi untuk menjangkau langit, tanpa menyadari bahwa Tuhan atau kebenaran sejati tidak pernah bersembunyi di awan. Mereka berlomba-lomba menafsirkan ajaran leluhur, kitab suci, atau sabda dewa, namun jarang menafsirkan kesunyian batin mereka sendiri. Mereka menumpuk doa dan mantra seperti menimbun harta karun, berharap ketika mati kelak, pintu surga terbuka lebar bagi pedagang yang membawa barang dagangan termahal. Setiap keyakinan menanamkan konsep surga dan neraka, kebahagiaan abadi dan penderitaan tanpa akhir. Namun jarang yang mengajarkan bahwa surga dan neraka lahir dari pikiran dan tindakan manusia saat ini juga. Mereka menakuti diri mereka sendiri dengan ancaman kutukan dan azab para dewa, para malaikat, atau para leluhur, sambil menenangkan hati dengan janji pahala, nirwana, atau keabadian di taman surgawi. Mereka sibuk menata langkah menuju akhirat yang tak pernah mereka lihat, tetapi lalai menata langkah di bumi tempat mereka berpijak sekarang. Manusia dari berbagai zaman dan kepercayaan lebih takut pada dosa yang dikonsepkan oleh ajaran mereka, daripada takut menelantarkan anak yatim, menindas makhluk lemah, atau menghancurkan hutan demi kepentingan sesaat. Mereka lebih takut pada neraka yang digambarkan dalam kitab, daripada takut menumbuhkan neraka di hati sendiri berupa iri, benci, tamak, dan dengki. Mereka lebih sibuk membela Tuhan atau dewa mereka dengan pedang, perang, sumpah serapah, dan ritual pembenaran diri, daripada membela kebenaran hati yang menuntun pada kasih, pengampunan, dan kesadaran. Setiap zaman memiliki nabi dan pemimpin spiritualnya. Setiap suku memiliki tetua dan penjaga pengetahuan sucinya. Setiap agama memiliki orang-orang suci dan penghafal wahyunya. Namun, seringkali manusia lebih memuja mereka daripada meneladani akhlak dan kebijaksanaannya. Layaknya murid yang menghafal teori gurunya, tanpa pernah mempraktikkan kebaikan itu dalam hidupnya sendiri. Ilusi keimanan tidak hanya menjerat satu agama atau satu ras, melainkan seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Dari keyakinan kuno di tebing-tebing gua, hingga menara doa yang menggetarkan bumi dengan pengeras suara, dari para pemuja dewa di pulau terpencil hingga kota modern dengan rumah ibadah megah berdiri di setiap sudut, semua terjebak pada ilusi yang sama. Mereka percaya bahwa menyembah Tuhan adalah memuji namanya berulang-ulang, menyembelih persembahan di altar, atau menari menunggu hujan turun, padahal Tuhan tidak pernah lapar pada korban, tidak tuli pada doa yang dibisikkan dalam diam, dan tidak buta pada kebaikan yang dilakukan tanpa nama. Manusia menciptakan aturan-aturan ibadah, tata cara suci, dan pakaian khusus agar tampak beriman, tetapi melupakan bahwa iman sejati tidak butuh seragam, tidak butuh tempat khusus, tidak butuh pengakuan sosial. Iman sejati adalah sikap batin yang menyadari kesucian hidup itu sendiri. Menjadi manusia yang penuh kasih, adil, jujur, lembut, dan bijak jauh lebih suci daripada menghafal ribuan mantra tanpa memahami maknanya. Surga yang dijanjikan oleh berbagai agama dan kepercayaan selalu digambarkan dengan keindahan fisik. Taman bunga abadi, buah manis yang tidak pernah habis, musik surgawi yang menenangkan jiwa, cahaya keemasan yang menyejukkan pandangan. Namun semua itu hanyalah simbol keterbatasan pikiran manusia
dalam memahami kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada tempat, melainkan pada keadaan jiwa. Jika jiwa seseorang damai, maka di gua gelap sekalipun ia merasakan surga. Jika jiwa seseorang penuh amarah, maka di istana megah pun ia akan merasakan neraka. Surga adalah ketika hati penuh syukur atas rezeki hari ini meski sederhana. Surga adalah ketika pikiran mampu menerima ketidaksempurnaan orang lain tanpa menghakimi. Surga adalah ketika kita mampu memaafkan kesalahan terdalam orang lain, meski luka itu belum sembuh sepenuhnya. Neraka adalah ketika kita terus dibakar dendam, dipenjara ketakutan, dan dikekang keserakahan tanpa ujung. Manusia dari segala zaman seharusnya memahami bahwa Tuhan atau kebenaran sejati tidak pernah menuntut manusia untuk menyiksa diri dalam ritual yang membutakan hati. Yang diminta hanyalah satu, menjadi wakilnya dalam kebaikan di bumi, menjadi mata air yang menyejukkan, menjadi pohon yang menaungi, menjadi tanah yang menumbuhkan kehidupan. Jika surga di akhirat adalah janji untuk jiwa yang baik, maka surga di dunia adalah tanggung jawab bagi hati yang sadar. Kita tidak diminta hanya menunggu pintu surga terbuka setelah mati. Kita diminta menciptakan surga bagi bumi ini agar pantas dihuni semua makhluk. Kita diminta menumbuhkan damai di hati, agar damai itu memancar menjadi cahaya bagi sekitar. Inilah ilusi keimanan yang membelenggu manusia sejak ribuan tahun. Mereka menunggu surga di masa depan, melupakan surga hari ini. Mereka menakuti diri dengan neraka besok, melupakan neraka yang diciptakan hari ini. Padahal surga dan neraka bukanlah tempat di ujung waktu, melainkan cara kita hidup di detik ini. Surga dan neraka bukan hanya nasib di kehidupan berikutnya, melainkan kualitas batin yang dibawa setiap manusia sejak ia membuka mata pagi ini. Jika manusia mau berhenti menatap langit terlalu lama dan mulai menatap bumi dengan mata kasih, maka surga tidak perlu ditunggu. Surga sudah hadir, menunggu untuk disentuh dengan hati yang bersih, pikiran yang damai, dan tangan yang selalu memberi.